pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa melalui wadah Sermon Today untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan kebenaran firman Tuhan melalui kisah bangsa Israel yang saya ambil dari Perjanjian Lama. Jadi saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada kurang lebih 2 juta penduduk bangsa Israel ketika itu harus berjalan melalui proses yang sangat panjang. Mereka harus melalui kurang lebih 40 tahun lamanya barulah sampai di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Waktu yang sangat panjang yang kemudian begitu banyak hal-hal yang spektakuler atau kejadian-kejadian yang spektakuler itu terjadi atau dialami oleh bangsa Israel. Sejak awal saja mereka persiapan mau keluar dari tanah Mesir, perbuatan Tuhan begitu besar nyata di antara bangsa Israel ketika itu, sehingga mereka diizinkan keluar oleh Firaun untuk menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak kisah yang dialami oleh bangsa Israel ketika melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada sebuah kisah yang sudah sangat sering diangkat melalui khotbah-khotbah mungkin hari Minggu, atau saudara sering mendengarnya melalui khotbah-khotbah online atau ibadah-ibadah komunitas. Namun saya sangat rindu kembali mengangkatnya pada kesempatan ini untuk kembali mengingatkan kepada kita bagaimana kita memulai hari ini, untuk menguatkan iman kita ketika kita ragu melangkahkan kaki kita di hari ini. Saudara, mari langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam bilangan yang ke-13 ayat yang pertama kita mulai
nanti kita akan lompat beberapa ayat di depannya, saudara ya. Mari kita baca bersama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi saudara, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memilih 12 orang dari bangsa Israel yang masing-masing mewakili suku. Ketika itu ada 12 suku di bangsa Israel. Nah, mereka ini saudara mempunyai tugas khusus dari Tuhan. Mereka harus melakukan pengintaian atau memata-matai negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan sebelum mereka maju untuk merebutnya. Kita lanjut saudara di ayatnya yang ke-25. Sesudah lewat 4 kaya negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada mereka sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mayoritas pengintai yang diutus oleh Musa itu menyampaikan kabar buruk, menyampaikan hal-hal yang negatif kepada segenap bangsa Israel dan Musa. Bahkan apa yang mereka sampaikan itu membuat seluruh bangsa itu bersungut-sungut, bersedih, berteriak menangis semalam-malaman saudara. Mereka mengatakan bahwa mustahil untuk dapat mengalahkan bangsa yang mendiami tanah Kanaan ketika itu, karena mereka lihat dengan mata mereka bahwa orang-orang itu berperawakan seperti raksasa. Bukan hanya itu saudara, kota-kotanya juga berkubu dan besar-besar saudara. Tapi berbeda saudara dengan Kaleb. Kaleb itu saudara, bahkan Yosua, kalau kita lihat di pasalnya, kalau pasal 13 ini tidak disebutkan Yosua, hanya disebutkan Kaleb. Tapi pada pasalnya yang ke-14 di sana dikatakan Kaleb dan Yosua. Pada pasalnya yang ke-14 saudara, dituliskan di sana ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut dan mulai mempersalahkan Musa serta Harun, mereka ini berdua tampil dan berkata, mari kita baca saudara di pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, kita lihat pribadi Kaleb dan Yosua. Bagaimana dengan kita saudara? Bukankah banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang menghalangi kita untuk melangkah maju meraih janji-janji Tuhan?
Seringkali kita hanya berfokus kepada masalah yang kita hadapi atau tengah kita alami, dibandingkan kita berfokus kepada janji Tuhan atau rancangan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Mari kita meneladani pribadi Kaleb, saudara. Kaleb ini fokus kepada rancangan Tuhan. Dia fokus terhadap apa yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu dijanjikan Tuhan akan menduduki sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Kaleb dan Yosua ini hanya berfokus itu kepada hal tersebut. Memang benar apa yang disampaikan oleh mayoritas pengintai. Memang benar di sana ada suku-suku yang berperawakan seperti raksasa dan kota-kota yang berkubu. Tetapi mereka tidak mau berfokus pada hal itu, karena mereka percaya kepada janji Tuhan, saudara. Mari kita berfokus kepada rancangan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita atau bagi kita. Jangan kita berfokus terhadap, oh hari ini saya akan menghadapi masalah ini, saya harus begini. Jangan, saudara. Kita serahkan semuanya di dalam kendali Tuhan. Mari kita lanjut, saudara. Kita baca ayatnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, bangsa Israel menyamakan diri mereka seperti belalang di hadapan bangsa atau kaum yang mendiami tanah Kanaan ketika itu. Ini adalah hal yang sangat memalukan, saudara. Padahal mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Apakah Tuhan salah memilih? Tidak, saudara. Bagaimana dengan saudara? Seberapa banyak saudara yang saat ini memiliki hati atau pandangan atau merasa rendah diri, saudara? Saudara, beda ya rendah hati dengan rendah diri. Dalam pergaulan saudara atau dalam komunitas saudara, saudara itu pribadi yang pendiam. Saudara itu pribadi yang suka menyendiri, tidak terlalu mau bergaul, atau anak muda bilang suka mojok sendiri. Saudara mulai melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri saudara. Saudara mulai membandingkan diri saudara dengan orang di sekitar saudara. Tuhan, saya tidak sehebat dia. Tuhan, saya ini banyak kekurangan. Jadi biarlah saya merenungkan nasibku yang pedih ini. No, saudara. Saudara, kalau bersikap seperti itu sama saja saudara menghina Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kita ini adalah ciptaan tangan Tuhan, saudara. Kita ini ciptaan tangan Tuhan yang sangat bernilai, sangat berharga, tanpa pengecualian. Apalagi saudara-saudara saat ini itu tergolong di dalam orang-orang yang percaya. Jadi saudara, jika saudara saat ini, pagi ini bangun pagi dan ragu melangkahkan kaki oleh karena ada masalah di depan, mari tegakkan kepalamu, melangkah maju, saudara. Berfokuslah kepada rancangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Percaya, saudara, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memperlengkapi engkau, dan Tuhan mempersiapkan engkau menerima kemenangan hari ini. Haleluya, amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada kesempatan ini, biarlah Tuhan apa yang sudah disampaikan itu boleh menjadi kekuatan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang terus memberikan penjelasan yang lebih, agar supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini lebih mengerti, ya Tuhan. Karena sungguh hamba-Mu sangat terbatas. Bapa di sorga, berkati wadah ini. Biarlah wadah ini senantiasa menjadi berkat buat banyak orang. Boleh menjadi sumber kekuatan iman, boleh menjadi sumber pertumbuhan iman umat-umat-Mu di dalam Engkau, ya Bapa.
Berkati setiap kru yang sudah berjeri lelah untuk bekerja Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya. Engkau berkati kiranya ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.